Misalnya kita lihat anak kita atau ponakan kita nonton TV kok dia harus mendekat. Oke dok. Jangan hanya melarang, jangan deket-deket, jangan hanya melarang, boleh dilarang, jangan melarang, tapi cari penyebabnya. Kenapa anaknya melihat harus mendekat? Kalau kukunya panjang atau kukunya kotor dan rambutnya panjang nggak terawat, jangan pakai kontak lens. Itu ciri khas orang yang kurang menjaga kebersihan diri. Pertama, obat mata, tetes mata herbal itu tidak ada dan terlarang dan berbahaya. Karena kita tidak tahu namanya obat herbal ya, tidak melalui proses penelitian dan percobaan yang terpercaya, hanya bermodalkan kepercayaan keyakinan aja bisa fatal. Karena obat herbal bisa menimbulkan reaksi alergi macam-macam, iritasi macam-macam, diteteskan ke mata itu berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, kembali lagi di podcast Mata Dok, mari tanya dokter. Nah, kali ini kita akan ngobrolin masalah penglihatan, yaitu tentang mata minus atau biasa disebut dengan miopia. Nah, ini sering terjadi pada anak-anak yang sekolah, bahkan anak-anak yang remaja mungkin ya pada umumnya. Nah, mungkin banyak yang sudah mendengar terkait mata minus gitu kan, bahkan ada yang sudah memakai kacamata minus gitu kan. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi dan gimana cara menanganinya? Kali ini kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita, yaitu Dr. Iqbal Hilmi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Sehat ya? Gimana aktivitas hari ini apa aja dok? Rutin sih, setiap bangun subuh, olahraga kecil, kemudian adalah baca-baca dikit gitu ya. Oke, untuk menambah wawasan ya dok ya. Sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita akan bahas, kita akan tanya-tanya langsung bersama narasumber kita ya, pakarnya mata atau biasa disebut dengan dokter spesialis mata gitu ya. Nah dok, ngomong-ngomong terkait gejala mata minus ini gitu ya, itu biasanya awal mulanya itu seperti apa sih biar kita itu waspada atau biar kita mengenali gitu kan, mungkin bisa dijelaskan atau dikasih tahu teman-teman yang ada di sana ciri-cirinya atau gejalanya seperti apa? Ya, terima kasih. Gitu. Jadi mata min itu kan bukan suatu penyakit yang mendadak ya. Jadi kita harus waspada dalam mengamati anak-anak kita. Jadi bukan ketika gede diperiksa enggak, tapi sejak kecil kita harus amati kira-kira anak ini ada gangguan penglihatan enggak gitu. Ciri-cirinya misalnya kalau kita melihat anak kita penglihatannya kalau melihat sesuatu harus mendekat. Misalnya lihat TV mendekat, lihat mainannya di dekat, itu tanda-tanda ada gangguan pada penglihatannya dan paling sering adalah min. Itu. Jadi kalau misalnya kita lihat anak kita atau ponakan kita nonton TV kok dia harus mendekat. Oke dok. Jangan hanya melarang, jangan deket-deket, jangan hanya melarang, boleh dilarang, jangan melarang, tapi cari penyebabnya. Kenapa anaknya melihat harus mendekat? Khawatirnya ada sesuatu, diantaranya adalah mata min. Gitu. Oh oke. Jadi pertama itu kalau melihat mendekat itu ciri-ciri gejala mata min. Kedua kemudian mungkin dia menyipitkan matanya, jadi ngiyir-ngiyir gitu. Kalau melihat ngiyir-ngiyir gitu, itu dia mencari efek pinhole, jadi mengurangi penyebaran cahaya sehingga lebih fokus. Nah, itu kalau dia melihat harus menyipit-nyipitkan matanya, kita harus curiga bahwa itu mungkin dia juga matanya min. Oh oke. Kemudian kalau anak sekolah misalnya, dia kalau duduk di bangku belakang kok ngambek, rewel, atau kalau anak kecil nggak mau cerita itu mungkin nangis atau gimana, iya, dia minta betul. duduk depan, nah kita harus curiga itu. Oh bisa Mungkin jadi nggak kelihatan ya karena iya. jarak dari papan tulis sama anaknya tadi di belakang gitu ya Nah, dok ya. Jadi itu tadi kalau melihat TV kok mendekat, boleh dilarang tapi harus dicari penyebabnya.
Oke, oke, Gitu ya. oke. Yang kedua tadi matanya agak mencureng-cureng gitu ya dok ya, Ya, menyipitkan gitu, itu bisa jadi itu tanda. mencari fokus, mengurangi sebaran cahaya. Kita sebut efek pinhole ya. Efek pinhole-nya. Oke, oke, Saya oke. saya sendiri ngalami ya. Kalau Oke, saya nggak pakai kacamata, ya terus dok. melihat tulisan jauh kok nggak kelihatan, saya pinhole aja saya ya jadi jelas ya. Seperti itulah. Oh Iya. gitu Ya karena saya gambarannya. ngerti pinhole ya, Iya, saya iya. berusaha bikin pinhole pakai tangan saya gini. Iya, iya, Oh iya, iya. ya, kalau lihat tulisan dari misalnya di baliho gitu, Iya, benar, contohnya benar. itu ya. Oh, oke, oke dok, oke. Bener, bener, bener. Jadi ada beberapa ciri atau tanda-tanda ya buat para penonton. Mungkin itu tadi yang dijelaskan sama Dokter Iqbal gitu kan. Yang pertama adalah eh, melihatnya itu mendekat gitu kan. Nah, terus yang kedua itu memfokuskan atau dengan cara mencureng atau menyipitkan mata. Dan ada tadi dengan cara pinhole itu tadi kan, pakai tangan gini kan, biar Kalau jelas gitu. itu orang yang ngerti. Orang yang paham ya dok. Kalau orang awam Orang mungkin awam nggak ngerti, nggak ya paham. hanya menyipitkan mata. Gini-gini. Gitu. Oke, Kalau oke. anak kita ya mungkin nggak ngerti gini-gini. Kalau karena saya ngerti aja. Mungkin ada yang lain nggak dok? Atau tanda-tanda yang lain mungkin yang Oh iya, terjadi? Pak Ibu. Iya. Sebenarnya banyak. Jadi contohnya kalau mata min tinggi itu matanya kelihatan agak nonjol. Oh oke. Kok matanya agak istilah ya apa ya? Kalau orang Jawa bilang apa matanya nonjol? Mendulu. Nah, misalnya mendulu gitu ya. Nggak dok. Terus mukanya agak lebih lebar karena mendulunya mukanya lebar. Itu harus dicurigai. Mungkin bola matanya memang lonjong. Nah, salah satu akibat dari bola mata melonjong adalah matanya jadi minus. Oh oke, oke, oke. Ya, memang sering kita jumpai ya pasien-pasien yang mata min tinggi itu memang matanya lebih menonjol dari normal. Gitu. Bukannya tidak normal tapi lebih menonjol daripada pada umumnya. Oke baik dok. Berarti itu tadi salah satu apa ya, kelihatan kalau orang ini minus itu secara fisiknya matanya agak menonjol gitu, atau bahasa Jawanya Itu mendul itu untuk tadi. min tinggi ya. Min yang Kalau paling min tinggi. sedang mungkin tidak terlalu kelihatan. Itu biasanya terjadi itu kita bisa mengenali dari anak-anak ya dok ya. Sebenarnya loh untuk memaspadai biar nggak. Iya. Tapi kalau mata nonjol biasanya ya kalau sudah remaja ke atas. Kalau anak-anakmu belum kelihatan kan Oh oke. mata min itu kan bertumbuh ya. Iya dok bener. Mulai min kecil sampai min tinggi kan bertumbuh sesuai pertumbuhan dari sumbu bola matanya. Oke, oke. Nah itu kira-kira kalau untuk secara penanganannya gimana ya dok ya untuk mata minus? Apakah harus pakai kacamata atau ada obat yang lain untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan? Bisa nggak sih dok itu? Gimana Yo, dok? jadi kalau untuk mata Iya dok. minus, ya kita bicara pada anak-anak itu sangat penting karena dia masih masa pertumbuhan, masa sekolah, masa belajar, masa mencari jati diri, macam-macam itu penglihatannya harus jelas. Dan juga untuk mencegah komplikasi berikutnya. Memang pilihan utama adalah kacamata. Kenapa? Karena ini dia yang paling ringan, paling murah, paling gampang, dan paling minim resikonya. Memang ada beberapa penanganan, tapi yang paling ringan inilah. Tapi rupanya ini yang paling banyak nggak disukai. Ya Oke. karena ribetnya, karena penampilannya, karena Betul. malunya. Iya bener-bener. Ya, kalau bisa ya ini adalah pilihan utama. Ya, kalau mau yang lain misalnya ada yang lain kontak lens. Nah ya betul itu Bisa dok. juga kontak lens. Tapi harus tahu cara-caranya, penanganannya dan perawatannya itu yang ribut. Karena kalau kita salah merawat bisa risiko terinfeksi. Oke. Kenapa terinfeksi? Kenapa mudah terinfeksi? Karena mata ditutup. Iya Ditutup bener. suatu bahan silikon mungkin atau bahan yang lain ya. Padahal dia akan menghalangi aliran oksigen. Otomatis kornea akan kekurangan oksigen. Oke dok. Kondisi kornea yang kurang oksigen gampang terjadi peradangan, gampang terjadi infeksi. Sekali terinfeksi susah penanganannya. Contohnya kalau kelilipan atau tangannya kotor, buka kucuk-kucuk mata atau buka kontak lens itu sangat berisiko. Gini aja cluenya. Kalau mau pakai kontak lens lihat aja rambutnya sama kukunya. Kalau kukunya panjang atau kukunya kotor dan rambutnya panjang nggak terawat, jangan pakai kontak lens. Itu ciri khas orang yang kurang menjaga kebersihan dirinya. Oke, Ya sudah, kalau lihat misalnya kita ditanyai ya, kukunya kotor, rambutnya nggak terawat, ya sebenarnya berarti dia
disarai amanah untuk merawat kontak lens belum tentu bisa. Betul. Iya dok, benar. Bahaya itu. Bahaya, oke. Malah Ya. nanti merembet ya ke penyakit Iya. yang lain ya dok ya. Bukan lagi minusnya yang malah sembuh atau terjaga. Iya, risiko tinggi. Oke, Kemudian oke, penanganan lain, ya misalnya selain kontak lens ada sekarang itu ortoke. Tapi ortoke ini semacam terapi ya, bukan untuk keseharian. Jadi dia semacam kontak lens juga, tapi dia bersifat menekan kornea, sehingga membuat korneanya lebih flat, lebih mendatar untuk mengurangi minnya. Gitu. Jadi setelah ditekan, kemudian secara berkala dilepas, itu akan mengurangi minnya. Tetapi ini masih berkembang ya, belum Oke, dok. suatu tindakan yang diakui bisa berdampak jangka lama. Oke. Yang dengan tindakan ada beberapa hal, misalnya dengan operasi Apa dok? Lasik. clear lens extraction, atau misalnya padamin tinggi, lensanya diambil, dibersihkan, semacam operasi katarak, sama dengan operasi katarak. Oh gitu. Tetapi lensanya diambil, diganti lensa baru yang disesuaikan ukurannya. Itu namanya clear lens extraction atau clear lens exchange ya. Kemudian ada lagi lensa yang lama nggak diambil, tapi ditambahkan. Jadi sama operasi, tapi ditambahin lensa di depannya, di dalam bola mata. Oh, ditumpuk gitu jadinya ya dok ya, bahasanya ya semacam alamnya. itu. Oke. Ada lagi yang paling populer adalah lasik ya. Kalau lasik itu korneanya yang dipahat. Karena retinanya jauh, matanya lonjong, sehingga cahayanya tidak mencapai. Cahayanya tidak mencapai ke bagian retina. Maka dalam itu tadi. kornea harus dibentuk agak flat sehingga fokusnya itu menjauh sampai ke retina. Cara membentuk kornea flat gimana? Dengan laser tadi. Oh, Di laser semacam dipahat. Jadi kalau lasik itu semacam kornea dipahat, dibentuk ulang. Maka syaratnya adalah ketebalan korneanya mencukupi. Sebelum dilakukan lasik ada pengukuran. Di antaranya yang paling penting adalah ketebalan kornea. Nah kalau yang tadi dok yang cara penanganan itu tadi kan dengan tindakan ya dok ya, beberapa tadi ada 3 kan, clear apa tadi dok namanya? Clear lens extraction. Nah, itu artinya kan lensa bersih, lensa yang jernih diambil. Oke. Terus ada atau clear lens exchange, lensanya bersih, tidak ada katarak, tapi diganti. Itu kan artinya kan gitu. Itu kira-kira dok dari 3 penanganan yang tadi, yang tindakan itu tadi, itu apakah ada batasan untuk usia dia harus istilahnya itu kalau anak-anak nih pengen melakukan tindakan seperti itu boleh nggak sih? Atau ada batas minimal 10 tahun nih gitu kan, kalau di bawah 10 tahun nggak boleh gitu kan. Misal kayak gitu loh dok. Terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi kita harus mengetahui patofisiologi munculnya. Munculnya itu kan bertumbuh. Iya dok. Mulai anak-anak remaja sampai menjelang dewasa itu kan pada min yang normal itu naik terus tapi makin melandai. Nah ketika kita lakukan tindakan entah pasang lensa atau di elastik, itu kan semacam kita potong bukitnya, kita potong bukit kenaikannya tadi. Betul. Tapi kalau dia masih proses bertumbuh, setelah dipotong tumbuh lagi kan. Gitu. Maka akan muncul min lagi. Maka sebaiknya apapun teknik pembedahannya itu dilakukan ketika proses progresivitas minnya itu sudah tidak naik lagi, grafiknya sudah mendatar. Itu dicapai usia berapa? Ya sekitar usia 20 tahun. Itu pada min yang normal ya, ada orang yang sampai 35 ya naik terus juga ada. Tapi kalau yang sampai 35 naik terus itu ya sebaiknya jangan dilasik. Gitu. Karena setelah lasik ya nanti muncul lagi. Oke. Berarti disarankan untuk tindakan itu tadi minimal itu di usia 20 tahun dengan syarat yang tadi ya dok ya? Ya kalau untuk reguler, untuk standar ya sekitar 20 tahun. 20 tahun. Syaratnya memang nggak ada kebutuhan lain. Yang paling banyak memakai lasik kan orang yang punya kebutuhan. Betul. Contohnya mau daftarin itu nggak boleh pakai kacamata, harus dinolkan. Nah ya, kalau itu masalah lain ya. Iya betul. Resiko. Kalau kadang-kadang setelah itu memang nol, tapi kan masih tumbuh lagi. Iya benar. Biasanya kan untuk kebutuhan entah itu nanti mau jadi tentara atau apa gitu ya dok ya. Betul. Tapi ya masing-masing lah. Tapi kalau yang misal nggak mau
melakukan sebuah tindakan itu lebih baik disarankan ke pakai kacamata ya dok ya, Kacamata, bukan paling pakai aman. soft lens gitu ya, Paling atau aman lensa kacamata. kontak. Soft lens boleh sesekali bagi orang yang memang punya kebutuhan. Oke. Kapan butuh kacamata, kapan butuh soft lens? Contohnya biasanya orang mau acara pernikahan manten, kacamata kan enggak pantas. Iya dok, Ya, benar. boleh pakai kontak lens. Atau temennya mau nikahan berangkat pakai kontak lens monggo. Atau di kantornya enggak boleh kacamataan, pegawai kantor apa, mungkin bank atau apa yang enggak boleh kacamata, boleh monggo. Atau pramugari, peragawan. Oke. Peragawan cantik tapi matanya min ya masuk kecuali ya jadi modelnya kacamata ya. Iya betul Pakai betul. kacamata. Ya monggo aja tapi itu ya masing-masing ya harus dijaga. Tapi kalau untuk reguler, untuk keseharian mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantor, kalau menurut saya tidak menganjurkan karena mengingat resikonya. Oh iya yang tadi ya, kalau misalnya emang beliau bisa menjaga kebersihan badannya tadi ya kata dokter ya. Misal kukunya ini bersih gitu kan. Ya kalau tadi yang disampaikan sama dokter kayak pramugari atau pegawai kantor mungkin pastilah itu diwajibkan untuk bersih ya dok ya, dan rapi dan ditata rambutnya. Otomatis kalau pakai soft lens atau lensa kontak aman lah menurutnya. Saran dari dokter tadi gitu kan. Tapi kalau untuk sehari-hari ya, misal contoh kayak tadi mahasiswa atau anak sekolah, disarankan pakai kacamata aja. Seperti itu nih dok ya. Oke. Oke dok, untuk yang selanjutnya nih kita mau bahas terkait hoax atau hook ya, yang sering mungkin banyak teman-teman ini nggak tahu gitu kan. Kira-kira gitu dok, menurut dokter gitu kan, apakah benar sih ketika kita itu emang melihat terlalu dekat, terus menonton TV terlalu dekat, itu menyebabkan mata min? Yo belum tentu. Jadi ada memang banyak info-info sekitar kita yang kadang kita ini benar apa salah, belum tentu. Oke, kita cari dulu ilmunya ya. Nah, kalau anak kita melihat TV, melihat buku kok mendekat, ya memang kita curiga itu min. Cara penanganannya bagaimana? Ya harus diberi kacamata. Oke. Nah, ada lagi hoax yang gini. Sebentar, kenapa pakai kacamata ya? Karena begini, kalau kita melihat dekat, otomatis mata itu pandangan kita itu kan mendekat. Iya dok. Dan namanya efek konvergensi. Efek konvergensinya inilah yang membuat namanya polus posterior mata itu memanjang. Oh oke. Jadi dari melihat dekat itu yang membuat mata makin min. Ya. Ini lingkaran setan. Maksudnya gimana? Kalau melihat dekat makin min. Tapi nggak lihat dekat. Nggak lihat dekat nggak bisa kelihatan. Iya betul. Ya kan? Makanya caranya ya dikasih kacamata untuk memutus lingkaran setan tadi. Jadi kalau ada anggapan jangan pakai kacamata nanti minnya nambah, itu ya kalau bisa dikoreksi. Justru koreksi pada anak itu harus koreksi penuh, koreksi full, jangan nanggung. Misalnya min 5 ya kasih min 5, min 7 kasih min 7, jangan dikasih bawahnya. Itu akan membuat mata tetap berakomodasi, mata tetap konvergensi, tetap akan terjadi penambahan. Jadi harus koreksi penuh untuk mengurangi risiko progresivitas tadi. Walaupun memang tidak bisa sepenuhnya menghilangkan progresivitas itu, ada sendiri nanti cara-caranya. Tapi dengan kacamin yang sesuai ukuran, minimal mengurangi pandangan dekat. Itu biasanya terjadi apa ya dok? Kenapa alasan mereka kadang minusnya 5 nih, nggak mau pakai yang lensa tebel, yang di bawahnya aja. Nah itu tadi kan yang jenengan jelaskan. Berarti kan nggak sesuai ya kan dok? Oh kalau itu enggak gitu. Enggak kalau gitu, enggak mau tebel karena mengganggu penampilan. Iya betul. Jadi biasanya kalau kacamata yang dari gelas itu tebel. Oke. Yang dari mika tipis kan gitu ya. Ya dok. Minta yang tipis. Tapi kalau matanya min tinggi mau enggak mau yang tebel. Nah kalau mau pakai malu pakai kacamata tebel ya ini agak susah. Kalau memang minnya tinggi. Kalau itu biasanya karena kepercayaan aja, orang enggak mau pakai min tebel khawatirnya nambah. Iya betul. Atau enggak mau kacamata nanti ketergantungan.
ketergantungan nanti nambah terus. Nah itu pemikiran yang perlu dikoreksi ya. Justru sebaliknya harus dikoreksi penuh untuk mengurangi progresivitas minnya itu sendiri. Karena dengan penglihatan yang normal dia orang tidak perlu mendekat, tidak perlu tidak perlu konvergensi macam-macam sehingga berjalan normal. Oke. Terus ada juga dok kadang itu kemarin di tangga saya gitu kan beli obat tetes mata herbal. Nah itu kira-kira bisa nggak sih mengurangi mata minusnya dok? Orang kemarin dia tuh dikasih tahu kan coba pakai obat mata ini dari herbal gitu kan. Ini insya Allah bisa mengurangi mata minusnya gitu kan. Nah kadang mereka yang di sana itu percaya saja ya udahlah orang ini bener lah enggak gitu kan. Kita nggak tahu. Mungkin dari dokter gimana? Itu hoax atau enggak? Ada dua hal yang dalam hal ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi obat tetes mata untuk min, poin pertama. Obat mata herbal, poin kedua. Ini dua-duanya harus diluruskan. Pertama, obat mata tetes mata herbal itu tidak ada. Dan terlarang dan berbahaya. Karena kita tidak tahu namanya obat herbal ya. Tidak melalui proses penelitian dan percobaan yang terpercaya, hanya bermodalkan kepercayaan keyakinan aja bisa fatal. Karena obat herbal bisa menimbulkan reaksi alergi macam-macam, iritasi macam-macam, diteteskan ke mata itu berbahaya. Jadi kalau obat yang diteteskan ke mata jangan pakai herbal, jangan. Tapi dari pabrik yang memang memproduksi khusus mata. Banyak kok obat tetes yang diproduksi oleh pabrik memang khusus mata itu aman, tapi kalau obat herbal tidak aman untuk tetes mata dan Balai POM tidak akan pernah resmikan ya dok. Memperbolehkan obat mata herbal. Untuk tetes loh ya, beda kalau untuk oral diminum atau tapi untuk herbal tidak akan. Itu ya untuk tetes mata herbal ya. Karena gitu. tidak hanya kasus mata min aja, kasus lain banyak. Yang pakai obat tetes mata ini, patah itu padahal bisa berakibat fatal. Beresiko lebih mungkin tinggi iritasi, ya, mungkin alergi, mungkin infeksi. Apalagi kalau herbalnya itu tidak jelas, campuran bunga ini bunga itu ada juga loh. Itu malah risiko jadi jamur. Jamur kalau menginfeksi mata itu berbahaya. Itu masalah herbal. Yang kedua untuk mata min, ya mata min sudah saya terangkan kan. Karena bentuk bola matanya lonjong ya. Kalau mata normal misalnya kayak bola pingpong, mata min karena kayak lonjong kayak telur, ditetes siapa kira-kira sehingga dia membulat kayak pingpong lagi? Ada nggak obat tetes yang bisa membuat bola mata bulat lagi, dari lonjong jadi bulat lagi? Nggak akan pernah ada. Obat minum juga nggak akan pernah ada. Obat minum yang membuat mata lonjong jadi mata bulat, nggak mungkin, nggak ada, nggak akan pernah ada. Atau terapi apa? Atau obat minum wortel apa? Ya tidak akan mungkin. Kalau mata lonjong ditangani dengan cara tadi, beberapa macam surgical atau operasi, yaitu dibuat mendatar korneanya. Itu masuk akal. Tapi kalau dengan obat tetes ini, tetes itu, minum ini, minum itu, ya tidak masuk akal. Oke. Berarti itu termasuk hoax ya dok ya. Dan disarankan ya tadi lah kalau misal emang udah tahu matanya minus pakai kacamata aja gitu kan, jangan malah percaya dengan obat-obat yang hubungannya dengan herbal yang ditetesin ya, maksudnya dokter tadi ya, bukan yang emang diminum. Kalau yang diminum emang ada dok untuk kesehatan mata tapi dari herbal gitu, ada nggak dok? Maksud saya begini, entah ada atau tidak, tapi kalau obat itu sepanjang diminum ya lebih aman lah. Bener. Paling efeknya apa? Mungkin kalau nggak tahan mungkin mencret. Iya bener. Mungkin mules mah gitu aja. Dan bisa hilang. Tapi kalau obat herbal itu berupa tetes sampai mengiritasi kornea, sampai membuat alergi, itu kan berbahaya. Kalau mata sampai infeksi kan impactnya akan seumur hidup. Saya. Iya. Apakah ada obat herbal untuk mata? Ya saya tidak tahu. Selama ini saya tidak pernah memakai. Tapi kalau untuk vitamin memang kan banyak obat herbal. Nah, obat herbal sifatnya kalau diteteskan di mata ya jangan. Kalau diminum monggo saja. Misalnya kok nggak cocok kan mungkin hanya mencetak. Atau mungkin kalau ditempelkan di kulit ya monggo saja. Misalnya obat gelinut di herbal di bobok di kulit monggo saja. Kalaupun nggak cocok kan paling
iritasi bisa Iya. sembuh lagi. Tapi kalau di mata memang tidak bisa sembuh. Oke. Sekali teriritasi. Malah gitu ya. terjadi komplikasi pada mata ya dok Ya. ya. Menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Padahal kita pengen mata kita yang tadinya minus itu bisa berkurang. Malah enggak gitu loh. Karena obat tetes mata itu tadi ya itu tadi enggak boleh. Nanti malah menyebabkan iritasi, infeksi, dan banyak hal lah yang tadi dijelaskan sama dokter. Mungkin dok ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di sana gitu kan untuk lebih aware lagi terhadap kesehatan mata gitu kan. Yang udah pakai kacamata mungkin dikasih motivasi apa, yang belum ya dijaga matanya mungkin dok. Boleh Ya, terima kasih ya. Membahas mata min itu memang nggak akan habis ya karena banyak sekali. Ya, mungkin kita akan bahas lagi masalah lain-lain mengenai min. Tapi untuk sementara ini ya untuk seperti yang saya katakan tadi, kita perhatikan anak-anak kita yang ada kemungkinan mata minnya harus didetek lebih awal. Karena implikasinya kalau terlambat itu ada namanya efek ambliopia ya. Ambliopia atau istilahnya mata malas. Itu apa? Yaitu penurunan fungsi penglihatan yang diakibatkan karena penglihatan yang tidak dikoreksi. Ini pada kasus ini ya, tidak dikoreksi pada saatnya atau terlambat koreksinya. Oke. Sehingga terjadi mata malas. Itu sering terjadi pada terutama mata yang matanya kanan dan kiri beda jauh. Minnya beda jauh. Atau silinder tinggi atau plus tinggi. Oh iya benar. Karena kalau mata hanya min saja kanan kiri sama itu tidak terlalu berisiko ambliop. Kenapa? Orang masih bisa lihat dekat gini. Dengan mendekat bisa lihat dekat, bisa lebih jelas. Tapi kalau mata kanan kiri bedanya jauh, nggak bisa. Dia hanya pakai salah satu saja. Benar. Itu yang meningkatkan risiko terjadi ambliop. Atau mata silinder tinggi atau plus tinggi, tidak bisa dengan hanya mendekat, harus dengan kacamata. Nah makanya kita perhatikan aja, dan kalau memang anak kita membutuhkan kacamata, jangan menolak. Kadang-kadang orang tua kan kasihan kecil-kecil kok pakai kacamata. Kebalik, kasihan waktu butuh kacamata kok nggak dikasih, itu harus jangan pikirnya harus dibalik ya. Iya dok, bener dok. Oke, luar biasa teman-teman pembahasan kita pada hari ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Jadi ngomong-ngomong terkait miopia tadi atau mata minus itu harus kita deteksi dari awal atau daripada dari dini lah, sejak dini pada anak-anak gitu kan. Jangan kita nunggu udah dewasa gitu kan kita baru sadar gitu kan. Tapi ya sering-seringlah kita koreksi tadi biar tidak terjadi ambliopia ya dok ya, atau mata malas gitu kan. Terkadang emang sering sih kadang kita nemuin gitu kan dok, kayak di kegiatan UKS saya sendiri gitu dok, matanya sebelah kanan fokusnya itu nggak kelihatan sama sekali gitu kan, yang satunya ini masih kelihatan. Itu kasihan ya dok ya, berarti ya dok ya, itu tadi termasuk mata malas kan gitu. Nah mungkin jika teman-teman atau saudara yang ada di sana udah merasakan penglihatan kabur, segera saja dibawa ke pemeriksaan ke dokter yang spesialis mata gitu kan. Nah di Klinik Mata Jombang kita sudah bisa melakukan pemeriksaan tersebut, mulai dari pemeriksaan mata dasar sampai tindakan yang lainnya gitu kan, entah tindakan operasi, laser, dan lain sebagainya bisa. Cukup sekian dari saya, kita ketemu lagi di episode yang lainnya. Nanti kita akan bahas lagi terkait mata minus, masih banyak lagi yang harus kita bahas ya dok ya. Banyak. Masih banyak gitu kan, belum yang komplikasi dan lain sebagainya, bener ya dok ya. Nanti kita jumpa lagi karena ini waktunya udah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.